bersama saya Hilyatus Soiha. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang KB Pil. Apa sih pengertiannya dari KB Pil? Pengertiannya yaitu KB Pil adalah obat untuk mencegah atau pencegahan kehamilan yang bisa diminum. Kemudian pil KB ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegahan kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Jadi utamanya pil KB ini untuk menunda kehamilan bagi ibu yang menikah. Ibunya tidak masih belum menginginkan anak, jadi solusinya bisa menggunakan pil KB. Kemudian selanjutnya yaitu kapan sih mulainya minum pil KB? Bolehnya yaitu minum pil KB ini dapat dimulai segera sudah terjadinya keguguran. Jadi ibu yang mengalami keguguran itu disarankan menggunakan pil KB karena untuk menunda dulu kehamilan selanjutnya. Kemudian pil KB ini bisa diminum setelah menstruasi. Kemudian juga bisa untuk ibu yang habis melahirkan atau postpartum, dan untuk ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu harus diwaspadai jika seorang ibu ingin menyusui anaknya, maka hendaknya pil KB itu ditunda selama sampai 6 bulan sesudah kelahiran bayinya itu, atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegahan kehamilan yang lainnya. Jadi saat menyusui itu tidak dianjurkan untuk meminum pil KB dan harus menunda menggunakan pil KB setelah menyusui itu minimal 6 bulan. Kemudian jenis-jenis kontrasepsi pil, yaitu yang pertama termasuk pil gabungan atau kombinasi. Kemudian yang kedua adalah pil khusus atau progestin. Biasanya pilnya bentuknya pil mini. Kemudian pengertiannya, pil yang pertama tadi yaitu pil gabungan atau pil kombinasi, yaitu tiap pil mengandung 2 hormon sintetis, yaitu hormon estrogen dan progestin. Pil gabungan itu mengambil manfaat dari cara kerja 2 hormon yang mencegah kehamilan, kemudian dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Kemudian jenis-jenisnya pil kombinasi itu apa? Yaitu seperti A, monalgasi, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet atau mengandung hormon aktif yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian yang B yaitu bilfasik atau pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif atau estrogen atau progesteron dalam 2 dosis yang berbeda adalah estrogen dan progesteron dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Kemudian lanjutan yang C itu trifasik atau trifasik itu bagaimana? Yaitu estrogen atau progesteron dalam 3 dosis yang berbeda, yaitu
itu mengandung berbagai dosis progestin pada sejumlah jenis obat tertentu. Dosis estrogen di dalam ke-21 pil aktif yang bervariasi. Kemudian slide selanjutnya. Apa sih variasinya itu? Yaitu maksud dari variasi ini adalah untuk mempertahankan besarnya dosis pada pasien serendah mungkin selama siklus dengan tingkat kemampuan dalam pencegahan kehamilan yang setara. Itu maksudnya variasi. Kemudian yang kedua sekarang adalah pil khusus progesteron atau pil mini. Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintesis dan memiliki sifat untuk mencegah atau pencegahan kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim atau merubah sekresi pada leher rahim, sehingga mempersulit pengangkutan sperma. Kemudian selain itu juga untuk mengubah lingkungan endometrium atau lapisan dalam rahim ibu, sehingga menghambat si ibu atau untuk meletakkan telur yang telah dibuainya. Sekarang slide selanjutnya, yaitu ibu harus selalu ingat dan selalu harus tahu tentang kontraindikasi pemakaian pil. Kemudian apa sih kontraindikasi itu? Kontraindikasi itu yaitu yang tidak boleh atau ibu yang tidak boleh memakai pil KB ini itu adalah kontrasepsi pil tidak boleh diberikan kepada wanita yang menderita hepatitis. Jadi ibu yang menderita hepatitis tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk menggunakan pil KB. Kemudian pada ibu yang menderita radang pembuluh darah, kemudian kanker payudara atau kanker kandungan, hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada ibu yang mengalami gangguan jantung, kemudian varises, pendarahan abnormal melalui vagina, kemudian ibu yang mempunyai penyakit kencing manis, pembesaran kelenjar gondok atau struma, kemudian penderita sesak napas, eksim dan migran atau sakit kepala yang berat pada sebelah kepala. Jadi ibu yang mempunyai riwayat migran atau sakit kepala sebelah itu sebaiknya tidak boleh untuk menggunakan pil KB ini. Kemudian pasti obat itu pasti ada efek sampingnya. Begitu juga pada pemakaian pil KB ini juga ada efek sampingnya, yaitu pemakaian pil dapat menimbulkan efek samping berubah perdarahan di luar haid biasanya, kemudian rasanya mual, kemudian biasanya ini yang sering ibu-ibu rasakan, mengeluh, biasanya ada bercak hitam di pipi atau flek, kayak flek gitu. Kemudian atau yang bisa disebut juga hiperpigmentasi pada kulit, kemudian keluarnya jerawat-jerawat, kemudian penyakit jamur pada liang vagina juga atau candidiasis, kemudian yang seperti tadi yaitu nyeri kepala dan penambahan berat badan pada ibu. Itu biasanya ibu yang kebanyakan yang KB-nya biasanya ada yang bilang KB-nya cocok, itu biasanya ada yang ibunya makin besar badannya, itu biasanya pakai pil KB, ibunya efek sampingnya. Kemudian
manfaat dari pil KB ini sendiri, yaitu selain dari untuk mencegah kehamilan, pil KB ini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu periode menstruasi yang teratur dan ringan. Kemudian yang kedua yaitu kulit yang lebih bersih. Kemudian mengalami kram. Kemudian mengurangi resiko anemia. Kemudian mengurangi resiko kanker atau endometrium, kanker selaput kelenjar rahim. Yang keenam, kanker rahim. Dan yang ketujuh, ini manfaatnya pil KB untuk mencegah kanker kista rahim. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang akan melakukan program pil KB. 2 anak lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.